Mungkin kita untuk pertama kita memberikan kesempatan dulu. Pak Sujatmiko sudah hadir bersama kita lihat. Pak Sujatmiko, beliau sejak November menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Pusat Utara, kerjanya pertama di Lembaga SDM. Beliau pagi ini akan memberikan paparan mengenai implementasi kebijakan P3KGN dan rencana tata kelola mineral. Kami persilakan Pak Sujatmiko untuk memulai paparannya, Pak. Mungkin sekitar 10 atau 12 menit. Kami persilakan Pak Sujatmiko. Terima kasih Pak Nidya. Suaranya bagus. Nanti saya sebelum ada sasaran Pak Nidya tapi gini sesuai di harus menjadi khususnya untuk industri pertambangan dan saya di bidang batu bara. Kita ini kan punya tantangan yang luar biasa, yang baru hilirisasi. Kalau masa tambangnya dan sebagainya sudah mulai mapan porsi PKD dan pembelian dan meningkat. Tantangan berikutnya kawan-kawan Indra dan ini dari studi kemudian FS-nya, kemudian pada saat DIT dan juga nanti pada saat penyediaan bahan-bahan yang menunjang jasa. Kalau kita bicara jasa kan mulai katakanlah nah ini menurut saya tantangan baru bagi para penyedia teknologi. Bagaimana kita bisa mengikuti dan memberikan dukungan yang semestinya mengenai dengan. Nah, itulah yang sedikit yang saya sampaikan di sini. Selanjutnya saya minta Pak Nindyo hadir. Pak Nindyo. Halo. Dari Pak Nindyo ada Pak Nindyo. Atau Pak Iqbal, Halo. Enggak nanti sudah. Pak Atep dan rekan sekalian. Di samping itu kita juga pemerintah untuk meningkatkan PKD sebagai gambaran saja di gambaran biar Bapak juga pandangan bagaimana besarnya opportunity untuk PKD. Batu bara kita ini kan kalau saya kue ekonomi itu harus sekitar 1 triliun per hari. 1 triliun per hari pendapatan penjualan batu bara dari Indonesia. Dari 1 triliun silahkan teman-teman nanti memetakan kira-kira penyuplai dalam negeri bahan baku selasnya mana yang bisa masuk. Kami akan bersama dengan Mas Sugeng day to day menginformasikan mana yang bisa gunakan dalam demikian dari kami nanti Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujatmiko. Ini ada bergabung juga dengan kita Ibu Sinta Amalia, tim dari Pak Sujatmiko. Mungkin nanti Bu Sinta yang akan membantu kita ketika Pak Sujatmiko live ya Pak. Ya kami nanti silakan memaparkan jangan. Mungkin Bu Sinta kita beri waktu mungkin ada tambahan materi melengkapi paparan dari Pak Sujatmiko tadi. Kami silakan Bu Sinta. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk bahan sudah Baik, sebentar kami akan screen, mungkin ini bisa menyampaikan sedikit pembukaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih sekali sesuai dengan arahan dari Pak Dirjen dan Pak Direktur. Pada prinsipnya untuk industri pertambangan yang di sektor batubara ini partisipasi dari pelaku usaha dan sektor pertambangan
nilai-nilai KDN itu memang sudah baik, tapi memang ke depannya kita tetap melakukan upaya-upaya agar nilai KDN tetap harus kita tingkatkan, karena kalau misalnya kita lihat dari target pensiun kita memang itu per tahunnya itu akan ada peningkatan sekitar 2%. Namun demikian kalau kita lihat tadi kan untuk pensiun pertambangan sendiri kita sudah bisa dari PT Pindad untuk pengadaan. Kami harapkan untuk alat-alat lainnya bisa dapat bergabung sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai KDN dari baik ini. Baik Bapak Ibu semua, ini sedikit ada implementasi kebijakan PDN dan khususnya di sektor batubara. Lanjut. Mengutamakan, tetapi harus diutamakan. Namun di Undang-Undang 3 ini kita sudah tetapkan tahun 2004 perindustrian pemegang dan BPKI ini memiliki kewajiban akan kemudian di tahun 2014 saya masih ketahui di pasal 85 pemerintah produk. Baik, lanjut. Nah, kemudian ini ada ayat 2010 di pasal 87 ada pesan menutamakan barang dan dalam masuk juga dengan orang Indonesia sesuai dengan ketentuan apabila kualitas dan layanan purna jual, kemudian dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman. Lanjut. Nah, karena tadi ada kewajiban dalam mengutamakan produk dalam negeri di sektor pertambangan minerba, artinya akan ada konsekuensi pelanggaran apabila pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun IUP untuk penjualan tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur di pasal-pasal yang mengatur terkait dengan pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri. Jadi di kita itu diatur di pasal 106 Undang-Undang 3, kemudian ada di pasal 107 juga terkait dengan pengutamaan pengusaha lokal. Jadi ya si badan usaha pelaku usaha tambang ini berkewajiban untuk mengutamakan pengusaha lokal yang ada di daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada di pasal 141 kalau nggak salah itu terkait dengan pembinaan pengawasan dari sisi pemerintah terkait dengan pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri. Baik, selanjutnya. Nah, ini dasar dari pemerintah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sudah ada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018, di mana Kementerian ESDM ini sebagai salah satu anggota dari tim P3DN. Nah, di sini tugasnya adalah yang pertama melakukan pemantauan penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kedepannya dari sisi kami, dari pemerintah, nantinya akan melakukan pengawasan juga kepada pelaku usaha tambang mineral dan batubara, dari mulai pengadaan barang dan jasanya, baik itu dari mulai dari sistem lelangnya,
agar pelaku usaha ini mengutamakan penggunaan barang dan jasa di dalam negeri. Nah, kemudian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas tim P3DN ini selalu secara reguler kita lakukan koordinasi juga dengan Kementerian Perindustrian maupun dengan pihak verifikator independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini adalah PT Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Kemudian yang ketiga melakukan promosi dan sosialisasi serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kami dari Dirjen Minerba saat ini memang telah membangun suatu sistem aplikasi sebagai jembatan antara pelaku usaha tambang dengan produsen dalam negeri sehingga nantinya secara bertahap aplikasi Menpedia ini akan kita integrasikan juga dengan aplikasi namanya IRKAB. Di dalam RKAB itu kan nanti rencanaan tiap tahunnya perusahaan itu harus membeli produk yang memang sudah terdaftar di Menpedia. Artinya nanti produk-produk yang didaftarkan oleh produsen ini sudah memiliki nilai TKDN, berapa nilai TKDN-nya itu yang nanti akan perlahan kami giring pelaku usaha tambang ini untuk melakukan pemanfaatan barang ataupun jasa yang sudah terdaftar di Menpedia. Selanjutnya mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang jasa yang bersangkutan. Ini memang di sektor tambang mineral batu bara masih perlu kita tingkatkan untuk sertifikasi barang jasa yang ber-TKDN karena dari puluhan ribu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha tambang ini yang memiliki sertifikat TKDN ini baru hanya sebagian kecil lah. Dari sisi kami di tahun 2018 itu memang sudah menerbitkan suatu buku produk dalam negeri dari 1.288 item itu yang sudah berhasil kami identifikasi hanya sekitar 109 item yang memang sudah bersertifikasi TKDN. Namun ke depannya ini kan karena TKDN ini sertifikat ini hanya berlaku 3 tahun, artinya kita perlu untuk selalu berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Perindustrian untuk melihat perkembangan sejauh mana produk-produk ini memang nilai TKDN-nya sudah memiliki sudah ada progres lebih lanjut atau belum, itu harus selalu kita koordinasikan. Selanjutnya Ibu Sinta bisa 3-4 menit lagi, Bu? Baik, ini tinggal sebentar lagi. Oke, yang selanjutnya untuk Kepmen 1953 ini tentang penggunaan barang operasi dan bahan pendukung. Di sini ada kewajiban barang modal, peralatan bahan baku yang diproduksi dari dalam negeri. Nah, apabila nanti si pelaku usaha ini ternyata masih melakukan impor, padahal sudah ada produk negeri, maka tidak dapat diberikan fasilitas impor. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah realisasi dari belanja barang modal khusus untuk perusahaan tambang yang menjadi kewenangan pusat. Dari nilai ini untuk domestik sudah cukup baik. Namun yang perlu di sini adalah bahwa belanja domestik ini adalah termasuk juga dengan produk impor yang dijual di Indonesia. Ini yang kita mau tingkatkan dari nilai TKDN-nya. Jadi dari total sekitar 1.900 juta US dollar ini, belanja TKDN itu sekitar 35,85% khusus untuk sektor batubara. Oke, lanjut. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan, di sekitar angkanya itu untuk sektor batubara nilai TKDN pastinya di 35,85%. Namun ini data ini masih belum final karena data triwulan 4 belum masuk semua. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Mungkin ini nanti di tahun 2022 kita akan menghitung TKDN juga khusus untuk yang konsentrasi kami di tahun 2020 sampai dengan 2021 ini yang kami
untuk TKDN barang. Depannya nanti kita beralih untuk ke yang jasanya. Selanjutnya. Nah, ini adalah tantangan dan implementasi kita ke depannya dalam peningkatan untuk P3DN. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita membangun aplikasi Menpedia, kemudian nanti kita sudah berkoordinasi dengan tim dari Kemenperin untuk bagaimana kita dapat meningkatkan nilai TKDN. Nantinya dapat mengangkat perekonomian nasional, di mana untuk penggunaan produk dalam negeri ini tentunya akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan juga menghemat devisa negara, sehingga di masa pandemi ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, kita dapat lebih mandiri lah untuk di industri dari sektor pertambangan. Oke, selanjutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ada lampiran sedikit, ada satu file, ada satu lembar. Oke, sudah ya. Oke, pada prinsipnya bahwa dari sektor industri pertambangan mineral batubara ini masih perlu kita optimalkan lagi dari belanja TKDN. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta.